26, ia Ahazia dilantik menjadi raja ketika umurnya 22 tahun. Tetapi menurut 2 Tawarikh 22 nomor 2 ini, ia Ahazia dilantik menjadi raja itu berumur 42 tahun. Mana yang benar? Oh enggak, di Vulgata atau apa namanya, di salinannya yang asli adalah yang benar misalnya 22 tahun. Tetapi kalau itu pun yang benar 22 tahun, mengapa di 2 Tawarikh 22 nomor 2 yang menurut Vulgata misalnya itu yang salah, mengapa masih dicantumkan Paman? Masih banyak lagi ini. Jadi jawaban Abah Jones itu secara gradual, tetapi itu juga tidak menjawab pertanyaan saya yang points to points, points begitu Abah. Terima kasih, biar tidak terlalu panjang. Enak kan? Bagus kan? Pusing. Oh, pusing ya? Pusing. Iya, turun ke lu. Pusing. Turun ke lu. Bang Romli Lereng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, sebentar ya Pak, saya jelasin dulu ya. Oh ya, gak apa-apa. Jadi gini Pak, tadi ya soal silsilah ini kita harus pahami, Yahudi itu sama dengan kita, memahami, paham, patrialistik, artinya dari garis ayah. Padahal yang dicatatkan di dalam Matius dan Lukas itu satu garis yang berbeda. Nah, jadi waktu Matius itu dari garis Yunus. Nah, sementara di Lukas itu dari garis Maria. Memang kedua orang ini, sosok ini sebenarnya sama-sama anak Daud. Sebenarnya kedua-duanya ini anak Daud. Karena ayah Maria adalah Eli. Nah, inilah dia. Makanya di situ, tapi tetap di situ, ini karena patrialistik. Mereka dalam pencatatan itu selalu sama dengan kita. Kita kan selalu mengedepankan laki-laki. Nah, inilah dia. Jadi di mereka juga sama, di Yahudi juga sama. Dia patrialistik juga, dia laki-laki juga, garis ayah. Makanya padahal yang dicatatkan garis ibu, tetap dipakainya garis ayah. Kayak orang Minang gitu, garisnya garis ibu ya, biar ibu aja dia itu. Padahal itu dari ayah. Nah, begitu juga pencatatan itu. Jadi dari Matius itu pencatatan dari garis Yusuf, sementara di Lukas itu dari garis Maria. Makanya berbeda dia. Dan pola pencatatannya terbalik itu kalau dilihat. Cara mencatatkannya terbalik. Nah, jadi begitu ya Pak, saya sudah jawab ya, clear ya itu secara logika dasar udah jelas. Tidak. Nanti saya bantu. Iya, sebentar. Iya, gak apa-apa. Itu udah jelas ya, itu udah saya jelaskan. Nah, jadi yang tadi di raja-raja itu makanya ini satu dia diangkat menjadi raja, tetapi di dalam keyahudian dia masih ada peristiwa pengurapan. Nah, pengurapannya itu baru di usia 40 dengan yang orang yang mencatat berbeda. Makanya saya bilang tadi, dalam Alkitab bukan salah, tetapi saling melengkapi. Yang mencatat berbeda. Pencatatnya berbeda, jadi dia mencatat dari sisi pengangkatan dia, yang satu mencatat dari sisi pengurapan dia. Nah, ini yang Bapak harus pahami itu dalam Alkitab. Saya udah bilang berulang-ulang. Itu tidak ada kesalahan, cuman dua pencatatan orang yang berbeda antara raja-raja dengan Tawarikh itu orang berbeda yang nyatat. Nah, jadi Tawarikh nyatatnya apa, dia nyatatnya apa. Dia mulai catat dari waktu dia diangkat jadi raja, yang ini dicatatkan waktu dia diurapi. Itu waktu yang berbeda memang. Begitu Pak, bukan berarti salah, tapi fokus penceritaan masing-masing berbeda fokus. Gitu loh, tapi sama inti poinnya penceritaannya, dia tentang pengangkatan si ini jadi raja, Ezra. Gitu cara melihatnya Pak. Ini banyak ayat Alkitab tuh seperti itu. Jadi saling melengkapi. Nanti ada juga Bapak kan ketemu ayat lagi yang kok jumlah tentara ini sekian. Kok jumlah tentara ini waktu dicatatkan ini sekian. Nah, ini kasusnya kayak begini. Kasusnya kayak begini, bukan berarti salah. Tetapi pencatatnya itu berbeda orang. Dan dia berbeda fokus dicatatkan. Yang satu mencatatkan misalnya kalau misalnya dia mencatatkan logistik di gudang B sekian, dia mencatatkan di logistik di gudang A sekian, tetapi logistik seluruhnya sekian. Ketemu nanti dia saling melengkapi. Begitu. Bukan salah itu. Ya, paham ya? Saya nggak perlu detail satu-satu, tetapi saya bisa jawab itu masing-masing itu. Nah, jadi
Kita nggak usah satu-satu karena terlalu banyak kalau satu-satu kayak gitu. Kan ini kan bercerita. Nah, bercerita dicatatkan oleh orang yang berbeda-beda. Kamu akan ketemu hal-hal seperti itu. Tapi asal kamu paham kenapa bisa terjadi seperti itu, karena inilah tadi yang saya ceritakan. Itu dulu yang penting kamu pahami. Jadi kamu memahami nanti pencatatan Alkitab. Saya kira itu Pak jawabannya. Ya, terima kasih. Jangan turun dulu, tenang aja sampai pagi kok. Tadi pertama panjenengan mengatakan bahwa itu dari silsilah laki-laki ya. Tetapi yang sebaliknya itu dari silsilah perempuan, itu salah. Begini. Karena tertulis memang di sini yang disebut adalah ayah-ayah. Nah, coba kita bahas bersama. Jadi kalau kita membahas yang tertulis Paman, bukan asumsi secara global. Gini, menurut Matius ya, menurut Matius silsilah ya, Yesus kepada yang seperti Yesus semua. Ini silsilah Yusuf, laki-laki semua ini. Gak ada mencatat ibu-ibunya. Jadi Paman tadi mengatakan ini silsilah dari ibunya itu tertolak oleh tulisan sendiri. Yang kedua bahwa di dalam dua raja-raja dan dua tawari itu katanya Abah itu tadi adalah ketika diurapi, tidak. Coba sampean baca juga ini di dalam Bible ini. Di dua Tawarikh 22 tidak ada kata-kata diurapi. Tetap ya Ahazia ya ini. Ahazia berumur 42 tahun. Waduh. Pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya nggak ada diurapi di sini. 42 tahun ya, dua Tawarikh. Juga di dua raja-raja 826 ini, ia Ahazia dilantik menjadi raja ketika berumur 22 tahun. Nggak ada urap-mengurap di sini. Jadi kita menjawab itu harus berdasarkan yang tertulis Paman. Jangan kita mohon maaf berasumsi lalu bertentangan dengan yang tertulis. Itu saya tambahkan lagi misalnya biar menjadi PR bukan untuk panjenengan itu, untuk semuanya ini. Misalnya ya, bolehkah makan babi? Babi haram dimakan menurut Ulangan 14 nomor 8, menurut Imamat 11 nomor 7, menurut Yesaya 6 nomor 17. Sedangkan menurut Paulus semua daging binatang halal dimakan, tidak ada yang haram. 1 Korintus 6 12, 1 Korintus 10 25, Kolose 2 16, 1 Timotius 4 5, Roma 14 17. Terakhir, biar menjadi tidak harus dijawab oleh panjenengan ini. Dijawab oleh yang lain, enggak apa. Ini kan live ini, bisa diberikan kepada pendeta-pendeta yang lain. Terakhir, apa hukumnya berkhitan atau bersunat? Sunat itu wajib. Kejadian 17 nomor 10 sampai 14, 214. Yesus tidak membatalkan hukum sunat. Matius 5 17 sampai 20, Lukas 2 21. Yesus juga disunat, Lukas 2 21, dan orang yang tidak disunat tidak dapat diselamatkan, Kisah Para Rasul 15 1 sampai 2. Sedangkan menurut Paman Paulus sunat tidak wajib, tidak berguna, tidak penting, dan tidak perlu disunat karena bukan hukum Allah. Galatia 5 2 sampai 6, Galatia 6 15, 1 Korintus 7 18 19. Tidak harus dijawab panjenengan, Abah. Bisa ditanyakan kepada pendeta. Ini wah ini model. Kalau Abah pendeta bisa jawab, bisa jawab. Terima kasih. Ya, gak apa-apa. Jadi begini, Bapak harus tahu, sekalipun di sana tidak ada pencatatan, ya, dalam tradisi Yahudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Pada malam hari ini kita sedang live di suatu acara perdiskusian lintas agama antara Gus Romli Lumajang sama Yones dari pihak kekristenan, yang mana sangat seru sekali. Mari sahabat-sahabat Warta Pelangi, ikuti saya. Fadol Mas Puro. Usia 20, tetapi pengurapannya itu dia usia 40. Nah itulah dia baru dia bertahan cuman berapa tahun itu loh. Nah jadi pencatatan itu yang Bapak harus pahami. Nah itu satu udah saya jawab ya. Lalu yang kedua soal garis, tadi garis keturunan, saya bilang dari garis keturunan ayah, dari garis keturunan Yusuf, dan dari garis keturunan Maria. Tetapi yang dicatatkan di garis keturunan Maria bukan ibunya. Maksudnya tetap ayah dari Maria, keturunan ayah dari Maria. Karena keturunan ayah dari Maria ketemunya juga Raja Daud. Begitu pula dari Yusuf. Ini Bapak salah mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi yang Matius itu dari garis keturunan Yusuf, ayahnya. Begitu juga di Lukas, tapi dari garis keturunan ibunya, Maria, dari garis ayah. Ayah Maria tentunya yang dicatatkan, bukan ibu-ibu. Ya, cuman dari garis Maria. Ngerti nggak Pak? Dia kan Yesus punya dua orang tua tuh, ibu dan bapak. Yang satu dicatatkan dari garis bapaknya Yusuf, yang satu lagi jadi garis ibunya Maria. Tapi waduh, asumsi nih si Jones, aksi ini dari pihak Kristen ini asumsi. Dia menganut tidak tercatat di dalam Bible-nya itu sendiri. Dia sedang berasumsi, sedang bereksegesis sendiri. Itu cara melihatnya ya. Jadi nggak salah, Bapak salah memahami apa yang saya terangkan. Bukan berarti di situ ada ibu-ibu, nggak ada. Di situ ayah tetap. Garis ayah yang dicerangkan di sana. Tetapi itu dari sisi Maria dan satu dari sisi Yusuf. Karena ini keduanya ini sisi ini ketemu di dalam Raja Daud. Sama, keduanya sebenarnya ini keturunan Raja Daud. Nah, jadi itu yang saya jelaskan untuk Maria. Terus lalu yang satu lagi tadi di Perjanjian Baru soal makan babi. Nah, begini Pak ya. Kekristenan itu adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, Bapak pengikut Yesus Kristus dari mana? Yesus Kristus saya tidak mengenal Kristen kok. Kekristenan itu pengikut Paulus. Praeksistensinya. Perjanjian lama itu Yesus sudah hadir sebagai Allah di situ. Yang bertemu dengan Musa itu Yesus dalam praeksistensi, dalam prainkarnasi. Bapak ngerti kalau saya bilang prainkarnasi ya. Nah, itu sebelum. Jadi di situ ketemu dengan Yesus sebenarnya. Nah, jadi ketika di dalam Perjanjian Baru Yesus hadir, kita sudah tidak pakai lagi yang prainkarnasi, tetapi yang Yesus hadir, yang sudah berinkarnasi. Semua ajaran Yesus yang kita pakai, bukan lagi yang prainkarnasi. Prainkarnasi itu dia Perjanjian Lama. Nah, Yesus aja mengikuti agama Yesus itu ya agama yang dibawa oleh Musa. Yesus datang itu untuk mengajar, memberikan suatu ajaran ataupun dakwah tentang akhlak dan cinta kasih. Bagaimana Yesus dan hukum Taurat. Waduh, dia menaikkan value dari hukum Taurat itu, hukum kasihnya dia. Jadi yang kita acu adalah hukum kasih Yesus ke depan, seterusnya sampai akhir zaman. Karena ini masa Yesus, masa kasih karunia. Ya, jadi kita mengacu pada Yesus. Jadi kayak sunat, makan babi dan segala macam itu kita tidak berlaku lagi buat kita kekristenan. Karena kekristenan itu pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut hukum Taurat. Nah, Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Ya, dengan hukum kasih dia bawa hukum kasihnya. Mana ajarannya Yesus itu memerintahkan makan babi dibolehkan? Astagfirullah, ini oten. Masih dipakai oleh Yesus dan dinaikkan nilainya adalah Ten Commandment. Keluaran berapa dia ya tuh? Keluaran 20. Ten Commandment di Keluaran 20. Ya, di Keluaran 20 itu Ten Commandment. Itu yang masih dipakai di Matius 5. Makanya digenapi sama Yesus, dinaikkan value-nya. Nilai Ten Commandment itu dinaikkan. Bapak baca dulu satu perikop, jangan potong-potong. Di mana Yesus itu berkata demikian? Yesus dan hukum Taurat itu judul perikopnya.
Nah, itu dinaikkan nilai hukum Taurat oleh Yesus. Yesus itu mengikuti, taat dan patuh pada hukum Taurat. Nah, dengan itu Rasul Paulus mencatatkan apa dengan Taurat itu tidak dipakai, betul adanya inline dengan pengajaran Yesus, karena kita sudah memakai hukum kasih, bukan lagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu perjanjian lama, urusan hukum Taurat dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi sampai sekarang masih memakai hukum Taurat, itu urusan mereka, bukan urusan kekristenan. Kalau kekristenan sudah selesai, kita memakai hukum kasih Yesus. Ya, jadi jelas seperti kekristenan itu bukan ajarannya Yesus. Karena Kristen itu ada setelah Yesus itu meninggal dunia, disalib, mati salib. Yang Yesus ajarkan, semua mengacu pada hukum Yesus. Apa yang Yesus Mana hukum Yesus? Hukum mana ya? Yesus tuh nggak pernah menciptakan hukum, menetapkan hukum tuh nggak pernah Yesus. Match dengan apa yang dicatatkan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, match dia, cocok, gitu loh. Ya, jadi dengan apa yang Yesus ajarkan itu cocok. Karena kalau kamu melihat hukum Taurat itu sebelum Yesus, waktu di masa perjanjian lama. Ketika masuk di masa perjanjian baru Yesus hadir dengan hukum kasihnya dia bawakan hukum ajaran kasihnya. Kita mengacu pada semua pada ajaran kasih, tidak lagi hukum Taurat. Tapi Ten Commandment-nya masih digenapi sama Yesus, dipakai. Jangan membunuh dan bla 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 bla. Lihat di Matius 5. Itulah yang digenapi oleh Yesus. Begitu. Saya kira itu, Pak. Jadi Rasul Paulus inline dengan pengajaran Yesus. Silakan, Sudah Pak. ya? Iya, gak apa-apa. Terima kasih. Bagus ini. Semua yang panjenengan sampaikan itu baik menurut sampean, tetapi tidak baik menurut data. Contohnya begini. Tadi saya mengatakan bahwa bukan persoalan matriarkat atau patriarkat, bukan soal dari ayah atau dari ibu. Yang saya maksud, Baginda Yesus dan Bunda Maria dan Paman Yusuf kan hidup sezaman itu. Ya kan, sezaman kan? Walaupun ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa, artinya sezaman. Sedangkan ya silsilahnya, siapa yang ngomong? Jangan ngomong, gantian. Sedangkan silsilah menurut Matius dari 3 orang yang zaman itu sudah sampai kepada Abraham itu 40 orang. Apa? Sedangkan menurut Lukas silsilah 3 orang itu yang sezaman ya, Baginda Yesus, Bunda Maryam, Paman Yusuf, sezaman kan? Itu silsilahnya menurut Lukas sampai Abraham itu 56 orang. Apa logis? Logika manusia yang mana? Orang yang hidup sezaman ada kehilangan 16 nama. 16 nama itu kalau 3 nama 1 generasi, berarti ini 5 generasi hilang. Itu maksud saya. Gak bisa dibantah ini, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah itu tadi. Masalah 2 Raja-Raja 8:26. Ya, Ahazia berumur 22 tahun ketika dilantik menjadi raja, tertulis begitu. Sedangkan di 2 Tawarikh 22 nomor 2, Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Tidak ada di sini keterangan atau tulisan diurapi atau tradisi Yahudi. Coba Abah tadi bisa menampilkan data, oh itu 2 Tawarikh 22 nomor 2 itu menurut tradisi Yahudi ini tulisannya. Baru bisa kita terima. Yang kedua. Yang ketiga tentang Matius 5. Tadi panjenengan mengatakan Matius 5 ayat berapa sampai berapa itu adalah Yesus meningkatkan value atau nilai dari Torah dengan tidak melaksanakan apa sunat, makan babi macam-macam. Itu salah. Karena ternyata nyata di dalam Matius nomor 5 17 sampai 18 itu ternyata Baginda Yesus tidak merubah apa-apa tentang Taurat. Saya open cam. Kalau saya itu menjawab tidak membuat hukum dan tidak merubah hukum. Ini. Yesus Matius itu 5, datang untuk Matius pengajaran 5, nomor 17, 18 dan seterusnya ini. Ya, ini.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus kan, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku, Yesus, datang bukan untuk meniadakannya, kan hukum Taurat ini, melainkan untuk menggenapinya. Karena menggenapi ini bukan merubah, ya kan, menggenapi. Karena aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya selama Menggenapi itu di situ itu bermakna melaksanakannya di dalam kehidupan. Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini bukti, data, fakta bahwa Matius 5, 17, 18 ini Yesus tidak merubah satu titik pun dari hukum Taurat. Salah Abah tadi mengatakan Yesus meningkatkan value. Artinya tidak melaksanakan sunat, yang mengikuti perintah Paulus. Itu salah secara data. Terakhir, bahwa ternyata apa yang dikatakan bahwa Kristen itu pengikut Kristus ternyata dibantah, ya. Dibantah oleh KPR ya 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama, ini kan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun. Ya, lamanya. Sambil ya mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi yang menyebut Kristen, yang sampean akui sebagai pengikut Kristus itu bukan baginda Joshua, Mesia, Yesus, Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam, Abah. Tetapi itu sebutan dari paman Paulus. Jadi berdasarkan data ini, teman-teman Kristen itu adalah tidak diketahui, artinya baginda Yesus atau Isa alaihi salatu wassalam tidak tahu menahu tentang nama dan ajaran Kristen itu menurut KPR 11 nomor 26. Jadi mohon kalau Abah menjawab, ya kalau bisa jangan terlalu panjang, langsung fokus menunjuk dan baca ayat itu. Terima kasih Abah, lanjut. Ya. Kalau mau dilanjut. Begini Pak. Iya. Saya menjawab ya. Jadi gini, Bapak juga biar nggak panjang, saya jadi jawabnya nggak banyak. Kan bingung juga nih poin Bapak. Karena sampean panjang tadi. Iyalah. Saya kan jawab harus panjang. Ya sudah jawab aja. Jawab. Ya pakai data tapi. Pakai data. Ya. Tadi saya kan bawa data Bapak yang raja-raja, 2 raja-raja. Saya bilang tadi itu kan diangkatnya dia sebagai raja. Tetapi pengurapannya di 2 tawarik itu. Di mana ada kata-kata pengurapan? Iya, itu pelantikannya itu, makanya Bapak saya tadi ada banyak itu pengurapan dalam tradisi Yahudi. Data, Bang. Saya minta data itu. Ada kata pengurapan, data mana data? Data ya. Nanti soal itu dari belakangan. Itu yang penting Bapak jadi paham. Sementara nggak ada data, enggak paham. Karena nggak ada data. Kalau ada data baru kita kaji. Oke, kita skip dulu itu. Skip ya. Siap. Skip. Matius 5. Ya. Ini silsilah itu kan saya sudah sampaikan. Gen itu yang dicatatkan dari silsilahnya Yusuf. Memang sekian banyak Yusuf. Iya. Nah, sebentar. Dari Lukas itu dari silsilahnya jalur Maria. Iya, nggak apa-apa. Ya memang tidak boleh di-match-kan karena kan kisah kehidupan itu berbeda-beda. Loh, satu masa kan? Hidupnya satu masa. Yusufnya satu masa. Dengar. Jangan marah-marah begitu, Paman. Saya baik kok. Bapak jangan paksa. Loh, ini satu masa. 3 orang satu masa. Dengar dulu. Sudah. Loh, kok begitu saja kok. Santai. Enggak, Bapak dengar. Bapak kalau mau diskusi Bapak dengar. Nyanyi lagu dulu. Loh, begitu saja kok. Mari ini orang Yusuf ya, Maria dan Yesus satu masa, Paman. Satu masa. Dengar. Kamu nggak ngerti ini masa itu. Loh, satu waktu itu masa. Jadi kalau orang satu waktu, diam, Pak. silsilahnya sampai ke Gantian. Abraham, Bapak kan itu bertanya. bedanya 16 orang.
16 orang. Saya mau jelaskan apa enggak? Iya pakai data Enggak usah menjelaskan. kamu diam. Lah kok marah? Loh, Ya kok kamu marah? diam gantian. Ayo, Kamu nggak mau dijelaskan. Jelaskan pakai data Paman. Baik. Kamu Mana? bagus jadi nggak bagus. Heran saya. Datanya bro, data. Datanya mana? Data. Masa orang hidup satu masa ya, silsilahnya hilang 16 orang Paman. Itu yang saya tanya. Nggak ada hilang. 16. Loh, Dengar ini baik-baik. Dengar. loh. Ini menurut Matius sampai ke Abraham 40 orang. Menurut Lukas, orang yang semasa sewaktu itu sampai ke Abraham 56 orang. 16 orang ini Paman, 5 generasi Paman. Udah. Gantian. Ya. Kamu mau gantian mau saya jawab apa enggak? Jangan marah. Enggak, saya enggak marah. Cuma saya jangan enggak. Gini Kak, kesalahan kamu enggak mau kamu koreksi nih. Kamu diam dulu. Mute dulu. lanjut. Mute dulu. Lanjut. Lah bukan itu suruh mute, kok dia yang memiutkan diri itu. Mute dulu. Oh, percuma sama ya nih. Kamu kan ngomong pakai efek. Sudah fresh sekarang. Data Ngeblokir. Waduh. Gimana? Orang dia sendiri yang memiut itu gimana? Wah, oke deh. Oke, semua sahabat-sahabat Warta Pelangi, mungkin kita akhiri yang mana insya Allah untuk video yang akan datang ataupun siaran-siaran yang akan datang nanti saya informasi akan ada. Nah artinya dan tidak lupa juga untuk netizen yang ada di rumah subscribe channel saya ini, yang mana mudah-mudahan supaya channelnya terus bisa memberikan suatu edukasi dan memberikan suatu informasi. Dan tidak lupa untuk dikomentari ya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.